Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida Wahyuni dari kelas A32 dengan nomor NIM 22811311587. Nah, saya berasal dari UIN SSC Cirebon. Pendidikan PAI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal dari Kartika Putri dengan alamat email kartikaputrilina@gmail.com dan di sini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol Padang. Nah, yang namanya sebuah majelis taklim yaitu adalah sebuah lembaga non-formal yang bergerak di bidang keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, majelis taklim itu memiliki banyak peranan dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat muslim. Majelis taklim itu berasal dari bahasa Arab majlis, yaitu tempat duduk, dan taklim, tempat mencari ilmu. Dan dari jurnal ini kita dapat mengartikan bahwa majelis taklim adalah tempat untuk belajar. Nah, di dalam majelis taklim ini sangat jelas apa yang akan dipelajari. Karena apa? Karena agama Islam itu sangat menjunjung tinggi dengan yang namanya ilmu. Karena sebuah ilmu itu tidak hanya dipelajari 1 atau 2 hari, karena ilmu itu dipelajari sepanjang hayat kita. Materi dalam majelis taklim itu berisi tentang ajaran Islam. Materi-materi yang dapat dipelajari biasanya itu terkait tentang yang pertama yaitu tauhid atau berisi tentang ajaran di mana mengesahkan Allah, bagaimana kita menghargai dan mempelajari dan bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Disinilah ilmu itu dipelajari. Yang kedua yaitu tafsir. Tafsir yaitu mempelajari tentang kandungan-kandungan Al-Quran, bagaimana sih maknanya, bagaimana hikmahnya, dan menjelaskan asal-muasal ataupun yang lainnya. Ketiga yaitu ilmu fikih, di mana ilmu ini mempelajari isi dan materinya mengenai tentang peribadahan kita sehari-hari seperti puasa, sholat, zakat, dan ilmu-ilmu yang harus dipelajari lainnya. 4 yaitu hadis. Hadis ini merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Rasulullah yang dijadikan hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kelima yaitu mempelajari akhlak, di mana ilmu ini materinya yaitu meliputi akhlak terpuji, akhlak tercela, dan bagaimana akhlak-akhlak ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, serta beberapa masalah-masalah seperti masalah tarikh Islam, masalah kehidupan-kehidupan yang lainnya. Kemudian di sini di dalam jurnal ini kita menjelaskan bagaimanakah sejarah dari majelis taklim Itu berawal dari pada saat Rasulullah masih hidup. Di sini Rasulullah menjadikan tempat berkumpulnya para sahabat itu di masjid-masjid tempat beribadah sebagai tempat majelis ilmu. Nah, kemudian pada saat Nabi sudah melakukan perjalanan ke Madinah atau pada saat hijrah ke Madinah, maka Rasulullah duduk di Masjid Nabawi untuk melakukan pembentukan karakter mulia kepada para sahabat. Nah, disinilah mulailah kita yang namanya sistem pembelajaran Rasulullah, lalu kemudian berlanjut pada masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, dan seterusnya hingga saat ini. Pada saat ini juga Masjidil Haram itu masih menjadi kegiatan pembelajaran yang mempelajari ilmu-ilmu yang sama saat Kanjeng Nabi masih hidup. Pada saat yang sama pada hari ini di Indonesia, terutama saat-saat penyiaran Islam pada masa wali dulu itu juga menggunakan majelis taklim sebagai media penyampaian dakwah. Di samping majelis taklim yang bersifat sebagai lembaga pendidikan non-formal,
dan lembaga-lembaga pendidikan ini menjadi sifatnya itu seperti lembaga pendidikan yang dapat dipelajari masyarakat, karena memang masyarakat pada masa itu tidak semudah zaman sekarang untuk mencari pendidikan. Bentuk pendidikan pada masa dahulu yaitu seperti pondok pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah yang dijadikan majelis taklim pada masa itu. Tujuan, fungsi, dan peranan majelis taklim. Di sini tujuan dari majelis taklim itu sangat jelas. Yang pertama, mempererat silaturahmi antar jamaah. Yang kedua, kita dapat menambah ilmu dan memperdalam keyakinan agama kita. Ketiga, yaitu membentuk masyarakat yang berkepribadian muslim di dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang keempat adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Fungsi keagamaan di sini yaitu fungsi-fungsi yang digunakan sebagai fungsi untuk mengambil keputusan, dan fungsi-fungsi yang lain yaitu salah satunya itu fungsi pendidikan. Fungsi dakwah majelis taklim di sini adalah fungsi pendidikan, yaitu di mana kita belajar. Lalu fungsi sosial, fungsi yang lain yang sedikit berbeda namun tetap bernafaskan Islam, yaitu fungsi seni dan budaya. Serta yang pasti fungsi ketahanan bangsa, yaitu di mana kita diajarkan untuk yahlal waton atau mencintai tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak bidang yang dapat kita pelajari dari majelis taklim. Yang pertama yaitu membina dan mengembangkan Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Kemudian sebagai tempat rekreasi rohani, ajang berlangsungnya silaturahmi, dan sebagai sarana dialog bagaimana kita menyambung kehidupan kita sehari-hari yang bernafaskan Islam. Yang pasti kita dapat menyimpulkan bahwa majelis taklim itu adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulumnya sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang cukup banyak dan bertujuan untuk membina hubungan kita sesama manusia dan bagaimana mengembangkan hubungan kita kepada Allah. Di dalam semua materi-materi majelis taklim pasti mengajarkan semua ilmu-ilmu agama kita dan bagaimana cara kita untuk mempererat silaturahmi. Wassalamualaikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.